Ada salat sunat sebelum di. Siapa yang nak? Saya dapat cerita dari datuk-datuk bahawa ada pahlawan mujahid fisabilillah dari Sibu yang membunuh penjajah kafir umur 17 tahun. Siapa namanya? Lalu kemudian dia dihukum gantung. Maka sesiapapun yang berjuang kerana Allah, sebelum digantung, sebelum dipancung, sebelum didudukkan di kerusi elektrik, sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat apa namanya? Usolli sunnatal pancung. Nabi tak pernah ajarkan. Siapa yang membuat ini? Yang membuat ini namanya sahabat Nabi Khubaib. Khubaib sebelum dipancung kepalanya oleh musuh, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Ini menunjukkan tidak semua perbuatan yang tidak dibuat Nabi, yang tidak diajarkan Nabi, yang tidak disuruh Nabi, tidak dilakukan Nabi, bukan bererti dia bid'ah. Dari 2 contoh ini jelas? Boleh faham? Kalau faham kita teruskan. Kalau tak faham saya ulang 2 kali. Saya kalau mengajar di kelas macam tu, saya faham tak faham, saya ulang 2 kali. Faham tak faham, saya ulang 3 kali. 3 kali tak faham, saya tanya, awak keluar atau saya keluar? Sebab kalau kita teruskan juga 2 gendangnya. Kalau tak pelajar tu gila, saya gila. Di kelas lah, kalau di masjid kita teruskan saja. Boleh diulang-ulang esok. Ini malam ni dimasukkan, di-upload di channel. Boleh tonton esok di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wail maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Imam ini setiap selesai Al-Fatihah dia baca Qul huwallah. Selepas baca Qul huwallah baru dia baca ayat lain. Rakaat kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia baca ayat lain. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kenapa baca ayat tadi Ustaz Somad tengok ke atas? Ayat itu yang saya baca tadi. Ini tak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak pernah kalau jadi imam selepas Al-Fatihah baca Qul huwallah dulu, baca ayat lain. Tak ada. Ini yang membuat imam yang dikirim Nabi waktu perang. Lalu kemudian Nabi memuji dia. Cuba tanya imam tu kenapa dia baca Qul huwallah terus? Imam, ya. Kenapa awak kalau jadi imam baca Qul huwallah dulu, baca ayat lain? Rakaat kedua baca Qul huwallah dulu, baca ayat lain? Inni uhibbuha, saya cinta pada Qul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Jadi kalau ada tuan-tuan yang suka imam ayatnya Qul huwallah, inilah dalil yang ditunggu selama ini. Next. Yang imam yang satu ni lain pula. Selepas baca ayat wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, baru dia baca Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Rakaat kedua begitu juga. Wa an aqimus salata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Baca qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah ajarkan. Report, ya Rasulullah, ini ada imam lain. Macam mana dia? Selepas baca ayat dia baca qul huwallah. Rakaat kedua dia baca ayat, dia baca qul huwallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Panggil dia. Kenapa awak setiap baca ayat baca qul huwallah? Kenapa awak setiap baca ayat baca qul huwallah? Inni uhibbuha. Saya cinta kepada surat qul huwallah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Bagi tahu ke dia Allah mencintai dia karena dia mencintai qul huwallah. Kenapa awak baca qul huwallah terus? Karena saya setiap baca qul huwallah ingat Allahus Samad. Inilah dia. Jangan ingat Abdul Samad, ingat Allahus Samad. Terus ini panjang ini. Saya dah hitung kira-kira 5 minit sebelum azan subuh lah selesai. Okay, next. Oh, betul. Ada seorang lelaki, dia sembahyang dari Isya sampai subuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad. Dari Isya sampai subuh ayatnya qul huwallah terus. Nama lelaki ini Qatadah bin Nu'man. Report ke Nabi, ya Rasulullah, ya, ada seseorang membuat amalan yang tak pernah kau ajarkan, yang tak pernah kau baca, yang tak pernah kau suruh, yang tak pernah kau amalkan. Siapa dia? Qatadah bin Nu'man. Apa amal dia? Dia membaca qul huwallah dari awal malam hingga akhir malam. Apa kata Nabi? Apakah Nabi marah kepada dia? Apakah kata Nabi bagi tahu kepada Qatadah bin Nu'man dia pelaku bid'ah, dalalah, masuk neraka jahanam? Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga. Baca 3 kali qul huwallah sama dengan sekhatam. Itulah kenapa kalau kita tahlil baca qul huwallah berapa kali? 3 kali. Nanti anak kita tanya, ayah, ya, kenapa tadi kita tahlil baca Yasin malam, baca qul huwallah 3 kali? Dari dulu memang dah 3 kali. Jangan banyak tanya. Yang banyak tanya itu Yahudi, Israel. Ini jawabnya kenapa baca qul huwallah 3 kali. Hadisnya hadis sahih, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Nama lelaki itu Qatadah bin Nu'man. Dia baca qul huwallah. Jadi adik-adik saya, belia-belia, nanti bila kalian nikah, isteri kalian jagakan kalian tahajud malam, jangan takut, majulah jadi imam. Ayat berapa rakaat pun qul huwallah terus. Bila dia tanya, kenapa abang baca qul huwallah terus? Saya sebenarnya hafaz ayat lain, tapi ini lebih afdal. Terus Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibaca Nabi. Siapa yang membaca doa itu? Sahabat di belakang. Allahu akbar, dia baca di belakang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Siapa baca Allahu Akbar kabira tadi? Dia jawab, ana ya Rasulullah, saya yang baca Allahu Akbar kabira tadi. Apa kata Nabi? Futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit kerana doa yang engkau baca, terbuka pintu-pintu langit semuanya. Kalau memang bid'ah, pasti Nabi bertanya, siapa baca Allahu Akbar kabira tadi? Saya ya Rasulullah, kerana doa yang kau baca terbuka pintu-pintu neraka Jahannam. Iya, tapi ini kan Nabi memuji, namanya hadis takriri. Betul, ini hadis takriri. Tapi selepas Nabi tahu, sebelum Nabi tahu, dia dah amalkan lama. Apa namanya? Imam Syafi'i lah yang menyelamatkan orang yang mengamalkan yang tidak disuruh Nabi. Itulah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Next. Sami Allahu liman hamidah. Baca hamidah pendek. Ini mana ada pernah saya dengar dari menara masjid suara Sami Allahu liman hamidah. Rupa nama bini dia Hamidah. Mohon maaf Puan Hamidah kalau kebetulan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Orang sibuk bacaannya macam itu. Dah lama tak sembahyang ni. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi orang ini bacaannya lain. Apa kata dia baca? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Selesai sembahyang Nabi tanya, siapa yang membaca doa yang tak pernah aku ajarkan tadi? Aku dengar. Siapa yang tadi baca doa itu? Ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu bid'atan wa 30 malakan. Aku tengok 39 malaikat turun dari langit berlomba-lomba ingin mencatat doa yang engkau baca. Tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Nabi tak pernah baca sekalipun. Next. Itu tadi waktu Nabi masih hidup. Kalau ada orang yang berhujah, itu yang disampaikan Abdul Samad di Masjid An-Nur Sibu, itu waktu Nabi masih hidup. Okey, ini sekarang Nabi selepas meninggal dunia. Nabi meninggal, sahabatnya membuat amalan yang Nabi tak pernah suruh. Apa dia? Abu Hurairah bertasbih setiap malam 12.000 kali tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan kerana ingin cepat bunyinya tak jelas. Subhanallah, 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 subhanallah 12.000 kali. Sekarang kita pakai kaedah 5 jari. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah, dolalah, neraka. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai sahabat, sebelum tidur malam bacalah tasbih 12.000 kali? Pernah? Mana pernah? Jadi kalau begitu masuk neraka lah Abu Hurairah. Apa nama perbuatan ini? Nama perbuatan ini bid'ah hasanah. Tidak disuruh Nabi, tidak dibuat Nabi, tidak dilakukan Nabi, tapi perbuatan ini baik dan tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Salatullah, salamullah, bid'ah. Sallallahu ala Muhammad, bid'ah. Maulaya salli wa sallim, bid'ah. I want to break free. Ini boleh, ini boleh. Apa ni? Baik, tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Disuruh bersolawat, memuliakan Nabi. Next. Abu Hurairah 2 kali menjerit dalam sehari.
Apa bunyi jerit dia? Zahabal lailu, malam sudah hilang. Waja'an nahar, datang siang. Wa urida alu fir'aun 'alan nar, Fir'aun dan keluarganya dicampakkan ke dalam api neraka. Tak pernah diajarkan Nabi. Dia berteriak setiap pagi, setiap petang. Ja'al lailu, zahabal lailu, waja'an nahar, wa urida alu fir'aun 'alan nar. Tak pernah diajarkan Nabi. Next. Abu Hurairah bertasbih 1000 sampai 2000 kali tasbih. 1000 sampai 2000 kali tasbih sebelum tidur. Jadi kita seeloknya sebelum tidur tu malam pegang tasbih, supaya kalau kita mati malam, bini kita ditanya orang, suami engkau waktu malam tu apalah yang dia pegang? Remote control. Waktu malam suami engkau meninggal tu dia last sekali pegang apa? Handphone. Apa status dia yang terakhir? Aku nak mati. Betul-betul mati. Kalau boleh biarlah kita last sekali sebelum mati yang kita pegang adalah tas. Saya malulah, saya ni muda belia, saya malu guna tasbih yang panjang-panjang. Tasbih yang macam cincin guna letak sini. Tapi jangan kena nak cepat. Saya tengok banyak orang yang letak tasbih ni cepat betul. Jangan buat terlampau pelan. Subhanallah walhamdulillah, 3 tahun baru selesai. Jangan terlampau pelan, jangan terlampau cepat. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, 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 subhanallah. Next. Abdullah bin Abbas mengambil air, lalu air ini dibacakan ayat Al-Quran. Air yang dibacakan Al-Quran dibagi minum kepada orang yang sakit, disapukan ke muka, disapukan ke kepala. Ayat apa yang dibacakan? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, dibacakan ke air, dihembuskan. Tuh, yusalu, dimandikan. Wa yusqa, dibagikan minum. Ustaz Abdul Somad, tolonglah bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bid'ah tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Saya kalau ada orang yang saya baca gini, lepas itu datang bid'ah, saya tak marah, saya diam, saya lemparkan ni ke muka dia. Kita dah letih bagi tahu, dah habis suara kita bagi tahu, tetap juga dia bid'ah, 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 macam tak ada kerja lain. Terus Abdullah bin Zubair, macam mana pula Abdullah bin Zubair? Satu malam dia sembahyang tegaknya lama, sebab baca ayatnya panjang, rukuknya kejap, sujudnya kejap, tapi tegaknya lama. Satu malam tegaknya kejap, rukuknya lama. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah. Satu malam tegaknya kejap, rukuknya kejap, sujudnya lama. Laki awak macam mana? Laki saya ustaz, tegaknya kejap, rukuknya kejap, sujudnya kejap, minum kopinya lama. Itu yang bid'ah tu. Mana pernah dibuat Nabi? Dia membagi sembahyang 3 malam. Satu malam tegaknya lama, satu malam rukuknya lama, satu malam sujudnya lama. Apa nama perbuatan ini? Bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, berarti engkau sudah mengatakan sahabat Nabi sesat dan masuk neraka jahanam.
Jangan mudah saja menuduh orang bid'ah. Next. Ini kenapa tausiah Ustaz Somad ni tak habis-habis? Memang kita ni mengaji malam ini, maka saya dibagi tajuk Maulid antara sunnah dan bid'ah. Kata saya, siapkan proyektor, insyaAllah. Siapkan nanti monitor yang besar, kata saya. Siap. Saya tengok kecil je. Ada di luar yang besar untuk jamaah kita. Saya manakala keluar dari hotel tadi, saya tengok hujan. Ya Allah, sedih saya. Ni nampaknya jamaah banyak tak boleh datang, tapi rupanya penuh. Mudah-mudahan semua yang di luar walaupun tak nampak, tetap mereka boleh jadi yang di luar tu lebih dulu masuk surga daripada kita semua. Apa diaminkan pula? Nanti dia lebih dulu dari kita. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, dia punya bacaan tasyahud khas yang tak pernah diajarkan Nabi. Apa bunyi tasyahud dia? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini tidak ada diajarkan Nabi SAW. Ada tambahan-tambahan. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan. Dah berapa sahabat Nabi yang kau masukkan ke dalam neraka? Berani memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Ini orang-orang yang suka menuduh bid'ah ini, kalau ditanya, Abdullah bin Umar masuk neraka, Abdullah bin Abbas masuk neraka, Bilal bin Rabah masuk neraka karena solat sunat tasbih, sahabat masuk neraka. Lalu surga itu siapa isinya? Surga itu isinya cuma 3. Saya, bini saya, mertua saya. Surga seluas-luas itu isinya cuma 3 orang. Ya haula wala quwata illa. Terus Abdullah bin Mas'ud punya bacaan tasyahud khas. Apa bunyinya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna min rabbina, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tapi dia buat assalamu alayna min rabbina. Amin ahla itu berarti Abdullah bin Zubair masuk neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Terus Abu Darda bertasbih satu hari 100.000 kali. 100.000 kali sehari. Tak pernah disuruh Nabi. Tunjukkan saya mana hadisnya Nabi mengatakan, hai sahabat, hai jamaah, bertasbihlah kamu 100.000 kali. Tak ada. Kenapa dia buat? Kerana perbuatan itu baik dan tidak bertentangan, tidak bercanggah, tidak ikhtilaf dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next. Imam Zainal Abidin, Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak lelaki namanya Sayyidina Ali. Ali anak Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ibadahnya banyak, dia digelar dengan Zainal Abidin. Maka dipanggillah dia dengan Ali Zainal. Makanya Habib-Habib banyak pakai nama ni. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri yang di Kahirah. Yang di Malaysia, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang di Kuala Lumpur. Anak saya Ustaz Somad namanya Ali Zainal Abidin. Bagus, best. Mana dia? Belum lahir lagi. Elok niat nanti kalau saya ada anak lelaki Ustaz Abdul Somad, saya bagi nama dia Ali Zainal Abidin. Masya Allah, tabarakallah. Sudah berapa lama nikah? Belum jumpa ibunya lagi Ustaz. Panjang ceritanya lagi. Macam mana Ali Sayyidina Ali Zainal Abidin? Macam mana dia? Dia sembayang
setiap hari alfa rakaah, 1000 rakaat. Alfa rakaah. Pernah rupanya Nabi mengajarkan solatlah kamu 1000 rakaat? Mana ada? Pernah Nabi solat 1000 rakaat? Tak ada. Kalau pakai yang tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, masuk neraka lah. Cicit Nabi. Ini cicit Nabi, bukan cucu Nabi. Di kampung saya, anak, cucu, cicit. Kalau di Sibuk sama. Macam mana boleh sama? Jauhnya Sumatera sampai kemari. Saya sangka sampai kemari jadi cucut. Cucutnya nama ikan. Terus Imam Ali bin Abdullah bin Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya anak namanya Ali. Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Macam mana dia amalannya? 1000 kali sujud dalam sehari. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak ada dalam hadis Nabi. Terus Imam Amir bin Abd al-Qais salat dari terbit matahari sampai asar. Tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah diajarkan Nabi. Dia ulama, orang soleh, apa namanya, berani membid'ahkan mereka. Mereka adalah kalangan salaf, mereka adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Next, Imam Baqi bin Makhlad hatam Quran tiap malam, salat siang 100 rakaat, puasa tiap hari. Malam hatam Quran, siang 100 rakaat, puasa tiap hari. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak ada dalam hadis Nabi. Berani membid'ahkan mereka. Mereka kalangan salaf. Apa makna salaf? Yang hidup 3 abad pertama, itu namanya salaf. Abad 1, abad 2, abad 3, itu salaf. Jadi kalau ada orang mengatakan, awak belajar dengan siapa? Saya belajar dengan Ustaz Abdul Somad. Jangan belajar dengan Ustaz Abdul Somad, belajarlah dengan guru kami. Guru kami adalah ulama salaf. Berarti umur guru dia 1100 tahun. Sekarang tahun 1446. Sedangkan semua ulama yang pernah jadi imam di Masjid Al-Qadim sudah meninggal semua. Masjid Al-Qadim 1861. Sekarang 1441, 1861 Masehi. Sekarang sudah 2024. Meninggal semua. Ini kata dia ulama salaf masih ada. Next, Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab 4. Yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Ini dia Imam Hambali. Imam Hambali sembahyangnya 300 rakaat. Tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak ada dalam hadis Nabi. Jadi kalau awak mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti engkau sudah memasukkan imam mazhab 4 ke dalam neraka jahanam. Dari yang saya jelaskan ini, paham tak paham? Jelas apa tak jelas? Alhamdulillah. Terus Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma firli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tak pernah diajarkan Nabi, tak ada dalam hadis Nabi. Nanti misalkan malam tahajud, tuan, adik-adik saya sembahyang tahajud, sujud terakhir dia baca doa, Rabbil firli wali walidayya wali Ustadz Abdul Somad. Boleh apa tak boleh? Ragu, berarti tak paham. Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya 40 tahun. Bolehkah kita doakan dalam solat? Boleh, tapi doanya jangan bahasa Melayu. Ya Allah, aku jatuh cinta padanya. Batal. Tak boleh.
Tapi kalau doa bahasa Arab, maka boleh. Nih yang dilakukan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i. Terus minum air Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dituliskan di mangkuk. Ini mangkuk diambil dawat, tapi dawat itu cek dulu ke dokter, takutnya ditulis diminum rupanya mati. Dibawa ke hospital, kata dokter dawat ini beracun. Cek dulu dawatnya, tulis di mangkuk tu Allahu la ilaha illahul qayyum, lalu dituangkan air, diminum. Tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tapi amalan salaf. Next, Imam Ibnu Taimiyah punya satu amalan zikir yang tak pernah dibuat Nabi, yang tak pernah diajarkan Nabi, yang tak ada dalam hadis Nabi, yang tak pernah disuruh Nabi. Apa zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghits. Siapa yang mengamalkan ini, hatinya akan hidup dan tidak akan mati untuk selamanya. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah. Dalam hadis ada, tapi tak macam ini dan tak ada khasais macam ini. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan. Jadi siapa yang pakai kaedah 5 jari tadi, kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah, dalalah, masuk neraka, sesat, berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka. Terus Ibnu Taimiyah baca Al-Fatihah. Imam Ibnu Taimiyah sembahyang subuh, selesai sembahyang subuh dia menghadap ke jamaah, matanya menengok ke langit, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim sampai terbit matahari. Tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah diperintahkan Nabi, tak ada dalam hadis Nabi. Jadi kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah, dalalah, masuk neraka, berarti Ibnu Taimiyah udah 2 kali masuk neraka. Masuk neraka pertama kali kerana mengamalkan zikir yang dibuat-buat, masuk neraka kedua kali kerana membaca Al-Fatihah selepas solat subuh sampai terbit matahari. Next, di Masjidil Haram ada doa khatam Quran pada solat tarawih. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita boleh sembahyang tarawih di Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Di Sibuni ada tak tradisi acara khatam Quran? Biasanya khatam Quran dibuat bila? Ramadan lagi. Kalau di kampung saya tradisi khatam Quran, kalau lelaki sebelum bersunat, sebelum khitan, atau khatam Quran dulu baru berkhitan. Kalau perempuan sebelum duduk di pelaminan, dia khatam Quran dulu. Maka dulu ada namanya 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berhatam kaji, malam keempat malam berinai, malam kelima malam akad, malam enam malam ketujuh mengundang semua sahabat. Orang zaman dulu duitnya banyak, kaya raya, berpantun aja 3 jam. Buah mengkudu, buah aja sejam habis. Habis buah baru masuk burung. Burung cendrawasih, burung irian, terima kasih sekian. Banyak betul. Jadi nah, ada tradisi membaca doa khatam Quran pada malam solat tarawih di Masjidil Haram. Sekarang setiap Ramadan di Masjidil Haram, imam Masjidil Haram baca doa khatam Quran. Itu tidak ada dalilnya sama sekali. Tunjukkan mana ayat Quran, tunjukkan mana hadis Nabi.
Tidak ada, guys. Tidak ada. Yang tadi itu kan zaman-zaman dulu semua. Ini yang zaman sekarang itu, maka saya guna guys. Tidak ada itu. Tanyalah pada siapa yang membid'ahkan maulid. Maulid kata awak bid'ah? Ya, maulid bid'ah. Kenapa tak dibuat Nabi? Sekarang Imam Masjidil Haram baca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih, pernah dibuat Nabi? Tidak. Kalau begitu bid'ah. Kalau ini boleh sebab kami yang buat. Kalau kami yang buat boleh. Kalau Abdul Somad buat baru masuk neraka. Jadi rupanya neraka itu dibuat Allah untuk saya saja, bukan untuk awak. Next. Apa kata Imam Syafi'i? Bid'ah itu terbagi dua. Yang pertama namanya bid'ah mahmudah, terpuji. Yang kedua namanya bid'ah mazmumah, tercela. Maka semua perbuatan baik tidak bercanggah dengan Quran, tidak bercanggah dengan sunnah, di dalamnya tidak ada maksiat, itu adalah bid'ah mahmudah, atau nama lainnya adalah bid'ah hasanah. Tapi kalau perbuatan itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan ijma', bercanggah dengan qiyas, bercanggah dengan pendapat ulama, maka perbuatan itu namanya bid'ah mazmumah. Nama lainnya adalah bid'ah dhalalah. Terus, bagaimana cara membezakannya? Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Kalau perbuatan itu bersesuaian dengan sunnah, maka dia bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Kalau perbuatan itu bercanggah ikhtilaf dengan sunnah, maka itu namanya bid'ah mazmumah, atau bid'ah tercela, atau bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Next. Maulid, yang membid'ahkan maulid itu kecil aja, sikit aja yang membid'ahkan maulid. Beberapa orang ulama Saudi Arabia itu pun yang sekarang-sekarang. Adapun ulama yang menganjurkan, yang menyuruh, yang membolehkan maulid, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, As-Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Atiyah Saqar. Al-Hafiz hafaz 300.000 hadis. Ada ulama hafaz 300.000 hadis mengatakan maulid boleh. Ada ustaz hafaz hadis 3 kalau laptopnya hidup. Al-ilmu fil laptop. Kalau mati laptop, hilang hadisnya. Tuan-puan ikut imam yang hafaz 300.000 hadis atau al-ilmu fil laptop? Kalau saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hujjah Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaqqiqul Fahamah Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Next. Isu yang kedua. Udah habis 45 menit, baru satu. Berapa yang dibahas nih Ustaz? Itu maka saya katakan tadi masih banyak. Tidak boleh buat maulid, karena maulid itu dibuat-buat oleh Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ini sesat. Syiah Fatimiyah ini kafir. Macam mana membantahnya? Next. Yang pertama membuat maulid namanya Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kukburi Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Baktakin, meninggal 630 Hijrah. Dia bukan ulama Syiah, dia adalah sultan, orang yang berkuasa dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mana Ustaz Somad dapat ini? Dari kitab Al-Hawi lil Fatawi Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Okey, kita tengok macam mana dia. Dia orang baik apa orang jahat? Next.
Dia seorang raja yang pemberani. Dia seorang yang smart. Smart, bukan somat. Dia seorang yang alim, berilmu. Dia seorang yang adil, sultan yang adil. Dia seorang yang memberikan hadiah 1000 dinar kepada Imam Abu Al-Khattab ketika menulis kitab tentang maulid. Siapa yang mengatakan begini? Imam Ibnu Katsir. Saya anjurkan masjid cantik besar, Masjid An-Nur Sibu ini, kalau baca tafsir, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Elok. Imam Ibnu Katsir memuji orang yang membuat maulid pertama kali. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Dia adalah orang yang alim, raja yang saleh dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fitnah yang mengatakan bahwa yang pertama kali buat maulid adalah Syiah Fatimiyah. Next. Tidak boleh buat maulid karena isinya maksiat. Oke, kita tengok apa isi maulid. Isi maulid pertama baca Quran. Kalau buat maulid baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini acara malam nih, program malam nih ada baca Quran tadi? Tak ada baca Quran? Dah masuk ayat-ayat yang saya baca ni baca Quran. Seelok-eloknya kalau buat maulid ada satu baca Quran. Membaca Quran itu lelaki. Banyak juga dalam program maulid yang membaca Quran perempuan. Lipstiknya 2 inci. Orang bukan dengar suara, tengok dia. 2 biji mata. Balik ke rumah ditanya sama bininya, apa dia baca tadi bang? Entah. Di dalam maulid ada baca riwayat Nabi. Baca riwayat Nabi, sejarah Nabi, Syama'il Muhammadiyah, Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham, Hayatu Muhammad Husain Haikal, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Baca sejarah Nabi. Di dalamnya ada makan. Ini ada makan. Maknanya tidak wajib. Jangan nanti selepas ni EJK kena tuntut semua. Maknanya kalau ada makan, kalau tak ada, nanti balik makan di rumah masing-masing. Orang yang melakukan maulid dapat pahala. Kenapa? Yang pertama karena dia memuliakan Nabi. Yang kedua karena niatnya baik. Innamal a'malu binniyat. Next. Isu keempat, tidak boleh buat maulid kerana tidak ada dalil dari ulama. Mana dalil maulid? Mana dalil maulid? Next. Dalil ulama yang membolehkan maulid. Bantah dulu, bantah. Selepas dibantah tuduhan fitnah, baru kita tunjukkan dalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat Allah. Ingatlah tentang nikmat makan. Ingatlah tentang nikmat sehat. Ingatlah tentang nikmat suami. Ingatlah tentang nikmat anak. Tapi nikmat yang paling besar di antara semuanya adalah nikmatnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wala'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada.
itulah sedapnya kalau kita ramai-ramai. Yang tak hafal tak tahu. Gerak-gerakkannya. Apa yang kau cakap tadi? Entah, aku ikut aja. Itu namanya lip sync.